Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Tunanetra Story. Hari ini rencananya aku akan ngebahas tentang pemilihan sekolah ya guys untuk para tunanetra. Biasanya para difabel itu seringkali dimasukkan di sekolah luar biasa atau biasanya disingkat dengan SLB. Tapi banyak juga disabel tunanetra lainnya yang dimasukkan ke sekolah reguler. Kalau aku secara pribadi mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu aku di sekolah reguler, sekolah biasa, bukan di sekolah SLB. Tapi banyak juga di luar sana yang karena udah tahu nih anaknya low vision atau anaknya tunanetra lalu dimasukkan ke SLB. Nggak ada salahnya sih sebenarnya dua sekolah itu, tapi bagi aku pribadi yang pertama kali dilakukan oleh orang tua harusnya adalah kita konsultasi dulu nih ke psikolog, karena yang bisa menentukan tingkat grade-nya kualitas otak kita itu adalah psikolog. Ada tes-tes tertentu yang bisa mendeteksi IQ seseorang, jadi kita harus minta bantuan ke psikolog. Kalau saran aku pertama kali yang harus dilakukan oleh orang tua adalah itu. Lalu ada pendampingan juga ya dari psikolog, karena biasanya kalau anak-anak yang di reguler nih, yang dimasuk anak-anak tunanetra yang dimasukin ke sekolah reguler, biasanya dia itu akan menerima bulian, cacian, makian dari teman-teman sebayanya biasanya. Aku pribadi bulian itu aku rasakan mulai dari sekolah TK, SD, SMP, tentunya di setiap jenjang itu ada bulian itu. Ya biasalah dikatain kamu buta, kamu juling. Jadi mataku ini strabismus ya kalau dalam bahasa kedokterannya, bahasa Indonesianya itu adalah juling, karena aku sejak lahir terdeteksi low vision, jadi mataku satu lemah, yang satu hanya sekitar berapa persen gitu, jadi nggak sempurna banget, jadi otomatis terkena strabismus atau mata juling itu. Jadi nampak banget nih guys, dari secara kita visual pun aku nampak berbeda dibanding teman-temanku yang lain. Jadi teman-temanku tuh pada ngatain gitu, si buta, si juling gitu kan mungkin kalau kitanya yang nggak biasanya menerima bulian, cacian, makian itu mungkin akan timbul rasa sakit hati atau rasa rendah diri. Aku pun dulu juga seperti itu sih pada awalnya, pada masa TK dan SD aku juga merasa seperti rendah diri gitu. Tapi kemudian ada satu eksiden, jadi aku itu melawan bulian, cacian, makian dari teman-teman aku itu. Aku pernah mukul temanku satu sekolah, satu SD, waktu itu kelas 2 SD. Aku pernah mukul temanku, terus kemudian ada kepala sekolah yang lewat, terus akhirnya dia tahu ada kejadian pukul-memukul itu antara aku sama temanku itu. Terus setelah ditanya lagi, kenapa kamu kok mukul? Kan aku ditanya gitu sama guruku ya, sama kepala sekolahku. Terus aku jawabnya, iya karena aku selalu diejek dia selalu bilang aku buta, aku juling gitu. Kan mungkin ada rasa sakit hati, jadi kita melampiaskan rasa sakit hati itu gitu. Terus kemudian temanku itu dinasihatin, kamu nggak boleh gitu. Jadi penting banget nih bagi orang tua yang punya anak disabilitas yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah reguler, itu harus PDKT dulu nih ceritanya, harus melakukan pendekatan ke pihak sekolah. Jadi biasanya ke guru, ke kepala sekolah atau ya pihak-pihak yang terkait, supaya ada perhatian khusus dari mereka ke anak yang akan anak didik yang disable itu. Biasanya seperti itu. Kalau pengalaman pribadiku seperti itu. Jadi aku lanjutin ceritanya yang tadi ya. Setelah dikasih tahu setelah dikasih tahu kepala sekolahku itu, akhirnya aku mulai berpikir nih, oh berarti tindakan aku untuk melawan mereka dengan cara kekerasan itu salah. Terus akhirnya aku berpikir apa yang harus aku lakukan supaya aku nggak dibully terus nih. Terus akhirnya kelas 2 SD itu aku mencoba dengan meningkatkan kualitas prestasiku di sekolah. Jadi awalnya aku nggak pernah ranking, terus ini akhirnya
kelas 2 itu aku masuk 10 besar, meningkat terus sampai ke SMA aku masuk dalam peringkat 3 besar. Jadi aku waktu SMA kelas 3 itu ranking 2. Jadi gitu, cara kita untuk membuktikan ke orang lain bahwa kita mampu, bahwa kita bisa adalah prestasi menurut aku salah satunya ya. Karena tanpa prestasi itu kita tetap dianggap rendah. Kamu tuh, ya kamu si buta sih, ngapain kamu sekolah sama kita, kan gitu ya kesannya. Tapi kalau kita berprestasi, kalau kita punya prestasi, kita bisa ngelawan nih, bisa punya senjata untuk melawan, yaitu kamu nggak bisa kamu bisa lihat tapi kamu nggak berprestasi kayak aku. Kalau aku kayak gitu bilangnya, kamu ranking berapa, aku ranking 2, aku ranking 3 gitu. Jadi selalu aku unggulkan prestasiku itu dibandingkan dengan teman-temanku yang lain. Jadi gitu sarannya guys, kalau mau di sekolah reguler. Gitu, sekian dulu ceritaku kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke teman-teman kalian supaya ceritaku ini bisa bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.